ada banyak hal yang kami tahu Tuhan, sepertinya mustahil dan tidak mungkin. Tapi kami percaya bila Roh Allah hadir pagi hari ini, setiap doa kami akan jadi nyata Tuhan. Biar setiap kerinduan kami, Engkau mendengarkannya dan jadi Tuhan. Biar kami jadi orang-orang yang selalu percaya, kalau Roh Allah bekerja, maka tidak ada yang mustahil Tuhan. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah, gak ada yang sukar, tiada yang mustahil, gak ada yang mustahil bagi kami orang yang percaya. Karena Roh Allah, Jesus. Mari bangkit berdiri, katakan tiada yang mustahil. Dan tiada yang sukar. Amin. Bila Roh Allah, tiada yang mustahil. Bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Di antara kita. Di antara kita. Mari sembah Tuhan, sembah Sang Raja. Haleluya. Engkau yang hadir dengan kemuliaan-Mu Tuhan, Engkau yang hadir dengan kuasa-Mu. Tiadalah bayasnya, tiadalah bayasnya. Allah hadir dengan kuasa. Roh Kudus yang hadir dengan anugerah-Mu. Tiadalah bayasnya, tiadalah bayasnya. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Hadir Tuhan, tiadalah bayasnya. Roh tercurah dari surga, Roh tercurah dari surga. Amin, kemuliaan-Mu melawat setiap kami. Tiadalah bayasnya, tiadalah bayasnya. Tiadalah bayasnya, tiadalah bayasnya. Tiadalah bayasnya, tiadalah bayasnya. Tiadalah bayasa. Biar api-Mu yang sambar setiap kami Tuhan. Roh yang menyala-nyala dan melayani Tuhan. Tiadalah bayasa. Tiadalah bayasa. Haleluya. 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 Roh Kudus hadir dengan kemuliaan-Mu. Tiadalah bayasnya, tiadalah bayasa, tiadalah bayasa. Haleluya. Jika Roh Allah itu ada Tuhan, kami percaya ada mujizat yang terjadi. Roh Allah yang berikan kami kebebasan, Roh Allah yang akan berikan kami kemerdekaan, Roh Allah yang akan membangunkan iman kami lebih lagi kepadamu. Biar pagi ini Tuhan, sungguh di tempat ini pun Kau curahkan Roh-Mu Tuhan. Roh yang menyembah dalam roh dan kebenaran, Roh yang menyala-nyala melayani Tuhan, Roh yang terus menyembah Tuhan. Kiaralah Basye.
syukur hanya bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Tuhan, kami percaya hari ini di tempat ini Roh-Mu tercurah dengan ajaib Tuhan. Engkau yang menyambar setiap kami dengan anugerah-Mu. Kami tahu bila Roh Allah ada, maka kemenangan, sukacita, damai sejahtera, kebebasan itu jadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah hadir bersama dengan kami. Ambil alih dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tidak ada yang dipermuliakan, hanya nama Yesus yang ditinggikan, dimuliakan. Dan setiap yang bukan daripada Tuhan, baik dalam ruangan ini, pikiran dan hati kami kebaskan dan kami lempar di dalam nama Yesus. Engkau yang bertata Tuhan, kami siap menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Hari ini pencurahan Roh Kudus ya. Hari ini pencurahan Roh Kudus, kita mau ada gerakan Roh Allah di tempat ini, amin. Mari sembah Tuhan dengan segenap hatimu, bebaskan rohmu, sembah Tuhan, katakan ada gerakan Roh Allah di sini, amin. Yes. Di timur, di barat, di timur,
ada gerakan Roh Allah di tempat ini. Amin. Mari siapkan hatimu untuk dengar firman. Firman-Mu yang akan menguatkan kami Tuhan. Tubuh kami perlu firman-Mu untuk menguatkan iman kami. Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Engkau Allah yang luar biasa. Engkau yang sudah mengalahkan maut. Engkau bangkit, Engkau naik ke surga. Tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mengirimkan Roh Kudus sebagai pelindung, penghibur, penolong bagi kami. Karena sekalipun kami dalam lembah kekelaman, banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami tahu kami punya Roh Kudus yang akan menuntun kami. Biar pagi ini curahkan Roh-Mu ya Tuhan. Bangkitkan terus iman percaya kami. Kami tidak pernah sendiri. Kami tidak pernah sendiri. Walaupun dalam lembah kekelaman. Karena ada Tuhan yang menopang kami dan memberi kemenangan buat kami. Engkau berjanji dan Engkau tidak pernah mengingkarinya Tuhan. Allah Tuhan yang berjanji, yes. Biar ini terus kami ingat Tuhan. Dalam keadaan seburuk apapun kami tahu ada Tuhan yang pegang hidup kami. Roh yang setia. Dan itu terbukti Tuhan untuk pengorbanan. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman Tuhan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ya Tuhan, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam kesusahan, panggil Dia Yesus, Tuhan yang memberikan kemenangan. Dia yang maha hadir, Dia sangat dekat. Kau berkata, terima kasih Tuhan. Amin, amin. Kau beriku kemenangan. Itu janji Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan.
ya dan amin. Percaya dengan sungguh pada Tuhan pagi hari ini. Ya Yesus, untuk selamanya. Bukan setia melayani, mengasihiku. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan yang seperti Engkau, Tuhan. Engkau Allah yang setia buat setiap kami. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Ketika Engkau berkata Engkau menyertai, Engkau pasti menyertai kami. Yes, Tuhan. Ketika Engkau berkata Engkau memberikan Roh Kudus yang bagi kami, yang membuat kami kuat. Roh Kudus itulah Engkau berikan bagi kami, untuk kami tetap kuat di dalam Engkau. Pagi ini adalah pagi yang luar biasa, Tuhan. Kami merasakan jamahan kuasa-Mu. Karena Roh-Mu sudah Kau curahkan bagi kami. Dan ketika Roh-Mu Kau curahkan bagi kami yang datang dengan sakit pagi hari ini, ada mujizat kesembuhan. Ketika kami datang dengan kelemahan, dengan persoalan, dengan masalah, pagi hari ini Tuhan, Kau sudah memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau diperlengkapi dengan kebenaran firman. Kami mau buka hati kami. Kami mau berikan yang terbaik hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Haleluya. Saya melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan buat setiap kita. Khususnya jemaat Tuhan Gereja Betel Indonesia Jalan Soleh Ali 65. Amin. Raih semuanya itu, kesempatan itu. Ketika Tuhan mau curahkan Roh-Nya, raih, tangkap api itu. Kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Saya melihat hal yang luar biasa. Ketika jemaat-jemaat Tuhan begitu antusias mengikuti doa. Walau hanya melalui online, Zoom. Tapi saya melihat hati-hati yang rindu, hati-hati yang luar biasa untuk tetap datang kepada Tuhan. Tersungkur di bawah kaki Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Kalau Roh Kudus sudah dicurahkan, tercurah bagi kita pagi hari ini. Roh Kudus itulah yang membuat kita tetap kuat. Amin. Menjalani hari-hari yang akan kita jalani. Roh Kudus itulah yang membuat kita mampu. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan, saya ambil satu judul yang berkat. Tetap kuat dalam Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kita mau tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Karena apa? Karena tantangan ke depan akan semakin berat. Tantangan ke depan akan semakin sulit. Tantangan ke depan akan tidak mudah untuk kita lalui. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini memperlengkapi setiap kita. Mengingatkan setiap kita bahwa kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Roh Kudus itulah yang membuat kita kuat. Amin. Satu ayat pembuka saya baca di dalam Efesus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus 6 ayat yang ke-10. Satu ayat saya baca buat setiap kita pagi hari ini. Dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam
kekuatan kuasanya. Firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini, di tengah-tengah keadaan yang semakin tidak menentu, di tengah-tengah keadaan semakin semuanya membuat orang menjadi kehilangan pegangan. Firman Tuhan pagi hari ini, tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Kalau saya membaca di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 di situ dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan Yesus. Kalau kita melihat 1 tahun terakhir ketika pandemi ini ada banyak orang berlomba-lomba ingin hidup sehat. Salah satunya dengan apa? Berolahraga. Betul? Ada yang berolahraga dengan bersepeda, ada yang berenang, ada yang jogging, ada banyak hal. Tujuannya apa? Untuk menjadi sehat dan kuat tubuhnya, betul? Hal ini benar baik adanya. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, secara rohani kita juga harus menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang mampu menghadapi apapun juga tantangan yang kita hadapi. Karena apa? Ada Tuhan yang akan membuat kita kuat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, seperti dikatakan tadi Efesus 6 ayat 10, hendaklah kita menjadi kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kuat bukan berarti kita tidak pernah menjadi lemah. Namun dalam keadaan apapun kita harus tetap dapat berdiri teguh dan tidak mudah goyah. Dan kekuatan itu hanya kita dapatkan ketika kita ada dalam Yesus. Amin. Kekuatan itu hanya ada tak kala kita, hubungan kita dekat, erat, intim bersama dengan Tuhan. Tidak bisa kekuatan itu kita dapati dengan apa yang kita miliki. Ya, tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, luar biasa. Tadi pujian mengatakan ada gerakan roh Allah di sini. Saya melihat jemaat begitu antusias ketika menyanyikan pujian ini. Karena memang ada gerakan Allah yang terjadi di tempat ini. Ya, saya melihat Bapak Jin dengan luar biasa sukacita bernyanyi. Oh, ketika Allah yang luar biasa itu berkarya dalam hidup kita, kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam kekuatan kuasanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ketika kita memperhatikan hari-hari ini, ketika kita melihat di televisi, media-media informasi yang dapat kita lihat, kita dengar, kita akses, ada banyak berita-berita, bukan berita-berita yang baik, bukan berita-berita yang menyenangkan di telinga ini, tetapi berita-berita yang membuat kita takut, membuat kita gelisah, membuat kita khawatir. Ada yang namanya berita-berita penganiayaan. Ada berita-berita kejahatan terjadi di mana-mana. Ada perampokan terjadi di mana-mana. Kerusuhan. Tuntutan ketidakpuasan, demo. Ya. Belum lagi belakangan kita mendengar ada peperangan terjadi. Hal itu bukanlah membuat kita menjadi baik-baik saja. Tetapi ada banyak hal yang membuat kita menjadi takut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, persoalan dan masalah yang menekan hidup kita secara manusia mungkin membuat kita gentar, membuat kita takut untuk menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Adalah wajar tak kala kita mendengar hal-hal itu secara manusia, kita menjadi takut, kita menjadi gentar, kita menjadi khawatir. Tetapi firman Tuhan sekali lagi pagi hari ini ingatkan kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara dan saya harus tetap kuat dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Kita mau belajar pagi hari ini ya. Hal-hal apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan ketika kita menjalani hari-hari kita. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, yang penting yang pertama adalah kita harus hidup di dalam
firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu pada kesempatan pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan, itu baik adanya. Tapi bukan hanya sekedar kita mendengar, lalu kita pulang meninggalkan tempat ini, kita melupakannya. Tetapi Tuhan mau kita hidup di dalam firman itu. Artinya apa? Kita bukan hanya mendengar, tapi firman Tuhan itu boleh masuk dalam hati kita. Kita melakukannya dalam hidup kita. Dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mengapa firman Tuhan ingatkan kita untuk kita hidup selalu dalam firman Tuhan? Adalah untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-8 di situ dikatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika saat ini kita dalam keadaan letih, lesu, lemah, tidak bergairah, sepertinya hilang pengharapan. Firman Tuhan ingatkan setiap kita, dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna. Mengapa sempurna? Karena dikatakan menyegarkan jiwa kita. Bapak Ibu, kita harus tetap segar jiwa kita. Bagaimana caranya? Renungkan firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang tetap semangat, orang-orang yang tetap bergairah dalam mengiring Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kalau kita membaca Mazmur 19 ayat 8 ini, dari firman Allah ini ada beberapa penegasan penting. Yang pertama, dikatakan Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah yang sempurna. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika hari-hari kita berat, hari-hari kita kelam, hari-hari kita begitu sulit untuk kita melakukan banyak hal, jangan cari jalan keluar dengan kita membaca, mencari buku-buku yang lain. Firman Tuhan inilah yang sempurna adanya. Bagaimana caranya? Kita masuk kamar, buka Alkitab, baca firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan dalam hidup kita? Apa yang Tuhan mau lakukan untuk kita dapat mengerjakan hari-hari kita? Ya. Firman Tuhan itu sempurna. Lalu yang kedua, firman Allah yang sempurna itu memberi kelegaan bagi batin, jiwa, roh, dan hati kita. Ya. Kita disegarkan kembali ketika kita lemah, letih, lesu, berbeban berat. Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan itu, membuat kita menjadi segar. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu ingatkan hamba-Mu pagi hari ini. Itulah yang membuat kita tetap menjadi kuat kembali. Amin. Hal yang ketiga, perintah firman Allah dan pengajarannya itu teguh, sehingga memberi hikmat bagi kita dalam menjalani hidup dalam dunia ini. Ketika kita menjalani hidup ini, kita diperhadapkan dengan jalan seperti tidak ada jalan keluar, sepertinya jalan buntu. Apa yang harus kita lakukan? Kita baca firman Tuhan ini, memberikan hikmat. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Di tengah-tengah keadaan seperti ini, aku bingung Tuhan. Banyak hal yang menghimpit aku. Tapi ketika kita sungguh datang pada Tuhan, baca firman Tuhan, hikmat yang daripada Allah turun buat setiap kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tanpa firman Tuhan kita akan menjadi lemah. Karena firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Alkitab mengatakan di dalam Matius pasal yang keempat ayat keempat, bukan oleh roti saja manusia dapat hidup, tetapi dari perkataan yang keluar dari mulut Allah. Lewat saat teduh setiap hari kita dikuatkan. Ketika firman-Nya disampaikan, kita membaca, mendengar, itu membuat kita kuat. Memberikan kekuatan baru buat setiap kita. Jadi hal yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita mau tetap kuat di dalam Tuhan, kita harus hidup dalam firman Tuhan. Yang kedua, kita harus setia beribadah. Ya. Saya percaya jemaat Gereja Betel Indonesia Jalan Soleh Ali 65 adalah jemaat-jemaat yang setia dalam beribadah. Amin.
Saya melihat begitu antusias ketika jam ibadah tiba. Wah, luar biasa. Itulah yang Tuhan mau buat setiap kita. Kita harus setia beribadah. Mengapa kita harus setia beribadah? Di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-25 di situ dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dikatakan jangan kita menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah, karena di dalam ibadah tersebut kita akan mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan ketika pujian dinaikkan. Seperti tadi pujian penyembahan dinaikkan, ada satu kekuatan baru dalam hidupku. Sepertinya kita tidak puas kalau kita hanya memuji menyembah Tuhan sebentar. Ya, kita maunya terus masuk hadirat Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Saudara, saya menghimbau, kalau kita mau terus masuk dalam hadirat Tuhan, dalam penyembahan yang lebih dalam lagi, datang dalam doa hari Rabu. Di situ khusus kita 1 jam, kita masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Pujian penyembahan kepada Tuhan. Di situ kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita dikuatkan ketika kita memuji menyembah Tuhan. Kita dikuatkan ketika firman Tuhan ini disampaikan buat setiap kita. Kita membuka telinga kita membuka hati kita membuka pikiran kita buat firman Tuhan. Itu yang membuat kita kuat. Makanya firman Tuhan ingatkan kita harus setia dalam beribadah. Ya, setia beribadah. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 situ dikatakan, latihan badani terbatas. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung apa? Dikatakan mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita mau terus setia beribadah. Amin. Agar kita tetap kuat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Agar kita tetap kuat dalam kita menjalani hari-hari kita. Hal yang ketiga, bagaimana kita dapat mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Hal yang ketiga adalah kita harus menjaga hati kita. Amsal pasal keempat ayat 2-3 di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, orang yang dihinggapi rasa takut, orang yang lemah dan orang yang pesimis dengan keadaan, semuanya ditimbulkan dari dalam suasana hatinya. Karena dikatakan Alkitab, dari dalam hati memancar kehidupan. Oleh sebab itu, mari kita jaga hati kita. Minta kepada Tuhan untuk terus memperbaharui hati kita. Saya percaya kekuatan yang dari Tuhan, Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu ini kasih Tuhan Yesus. Lalu pertanyaannya seperti ini. Kalau kita sudah dekat, begitu dekat dengan Tuhan, hati kita terpaut dengan Tuhan, kita hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu tiba-tiba ada orang yang menghina kita, ketika ada orang yang mungkin membohongi kita, ketika ada orang yang meremehkan kita, ketika mungkin ada orang yang merendahkan kita, ketika ada orang yang mungkin mempermainkan kita, ketika kita tidak dihargai, apa yang harus kita lakukan? Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, yang harus kita lakukan adalah kita tetap harus menjaga hati kita. Kita bersyukur selalu buat apapun yang terjadi. Karena apa? Hidup kita itu bukan di tangan orang-orang yang berkata kepada kita, yang membohongi kita, yang mengecewakan kita, yang membuat banyak hal yang tidak baik buat kita. Hidup kita bukan di tangan orang itu, tapi hidup kita ada di tangan Tuhan. Ya. Hidup kita tidak ditentukan oleh orang-orang yang berkata negatif pada kita, tapi hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jaga hati kita. Hal yang keempat, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kita harus hidup di dalam
puji-pujian. Saya mungkin adalah salah satu orang yang senang untuk bernyanyi, memuji Tuhan. Makanya kadang-kadang saya mau belajar setiap lirik, setiap teks lagu bagaimana biar saya dapat menghafal lagu-lagu pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena apa? Karena memang saya merasakan tak kala pujian itu saya keluarkan dari mulut saya. Yang dasar dari dalam hati saya mau mengasihi Tuhan. Oh Bapak Ibu, ada kekuatan baru di dalamnya. Ya. Ada kekuatan baru di dalamnya. Ketika kita sendiri, ketika kita lemah, coba Bapak Ibu rasakan sambil bernyanyi memuji Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Wah, itu luar biasa. Ya. Dibanding ketika kita kecewa, kita sedih, kita semakin terpuruk, semakin muruk. Kenapa hidup saya seperti ini? Bandingkan Bapak Ibu. Tak kala kita terus mengeluh-mengeluh dengan kita menyanyi memuji Tuhan. Saya percaya pastinya dengan kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya, hidup kita dalam puji-pujian, itulah yang membuat kita kuat. Mazmur 146 ayat 2 dikatakan begini, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allah selama aku ada. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, Allah bertahta di atas pujian umatnya. Pada saat kita memuji Tuhan, roh, tubuh, jiwa kita menjadi kuat karena Allah melawat kita melalui pujian. Ya, saya naikkan pujian ini bersama dengan kita pagi hari ini. Dikatakan begini. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya haleluya Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku dikatakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Haleluya. Dikuatkan setiap kita, mulut kita penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Amin. Ketika ibu-ibu sedang memasak, daripada kita marah-marah, bosan masak terus katanya. Lebih baik sambil memasak, suka-sukamu Tuhan, kan lebih enak. Ya, suami berkata, mama masakanmu luar biasa. Ya, ketika kita sedang mencuci, kalau yang mencuci masih manual, gusok, cucian gak bersih-bersih, banyak banget. Marah. Jadinya bas kita gosok-gosok, cuciannya bukan bersih, malah sobek. Akan lebih baik. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kan lebih enak. Ya, cucian bersih, celing, suami, mama luar biasa. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, kita harus hidup dalam puji-pujian kepada Tuhan. Jangan ada kata-kata hal yang lain yang keluar dari mulut kita. Marah-marah, caci maki, sesuatu yang negatif akan lebih baik memberkati, menguatkan kita dan orang lain. Tak kala kita memuji Tuhan. Nanti praktek di rumah ya. Ya. Kalau mau marah, Tuhan, Kaulah. Anak lagi kesel. Tuhan, Kaulah. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita harus hidup dalam puji-pujian. Hal yang kelima, yang terakhir pagi hari ini, bagaimana kita memperoleh kekuatan dari Tuhan. Di dalam
Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 dikatakan itu, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Satu hal yang juga penting Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, ketika kita mau memperoleh kekuatan daripada Tuhan, kita harus hidup dalam kekudusan. Tidak bisa tidak. Tidak boleh tawar-tawar. Kalau Tuhan katakan jangan kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Orang yang hidup dalam kekudusan menjadi orang-orang yang kuat dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena tanpa kekudusan kita tidak akan berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ada banyak hal hari-hari ini yang mudah dan sangat mudah mempengaruhi kita untuk kita hidup tidak dalam kekudusan. Mata kita kadang-kadang terpengaruh, pendengaran kita kadang-kadang terpengaruh. Tapi Tuhan mau buat setiap kita pagi hari ini, kita harus tetap hidup dalam kekudusan. Ya, Tuhan mau hidup kita kudus adanya, karena Dia adalah Allah yang kudus. Tuhan mau kita tetap pandang Yesus, mampukan aku Tuhan. Kuatkan aku Tuhan, untuk aku mampu dapat menjalani semuanya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, pagi hari ini mari lakukan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, Roh Kuduslah yang memampukan setiap kita. Roh Kudus yang sudah dicurahkan buat setiap kita pagi hari ini, yang akan membuat kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan teguh dalam Tuhan. Jangan pernah kita bimbang, jangan pernah kita ragu, tetapi percayalah Tuhan akan menyediakan kemenangan buat setiap kita. Tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Biar kebenaran firman Tuhan memberkati setiap kita pagi hari ini.